Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Hanifah Khairiyah, Renaldi Malik, dan Salma Mutmainah, akan mempresentasikan materi yang berjudul Esensi Pembelajaran dan Peran Guru dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan diawali oleh Saudari Hanifah Khairiyah. Kepada Saudari Hanifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bab esensi pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama kita bahas yaitu apa pengertian pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Selanjutnya ada menurut Davy dan Rohler. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Kemudian ada juga dari Gagne dan Briggs, mengartikan instruction atau pembelajaran ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Kemudian yang terakhir, ada dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Fisdiknas. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya, apa itu belajar? Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Di sini belajar dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada dengan cara fisiologis, dan yang kedua ada dengan cara psikologis. Yang dimaksud dengan psikologis adalah aktivitas yang merupakan proses mental. Contohnya seperti berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang fisiologis yaitu aktivitas yang berupa fisik, seperti eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktek, atau membuat karya. Kemudian slide selanjutnya adalah peranan psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangat penting, apalagi dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka di sini ada beberapa fungsi atau peran psikologi dalam proses belajar mengajar. Yaitu diantaranya yang pertama, sebagai proses perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa. Kemudian yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Dan yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat inteligensi seorang individu,
maka semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Tapi sebaliknya, semakin rendah tingkat inteligensi individu, maka semakin sulit peluang individu untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa, karena motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga adalah minat. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Kreber, minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi, disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya. Kemudian ada bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri ini timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah Khairiah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada submateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Salma Mutmainah. Kepada Saudari Salma Mutmainah, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan sub selanjutnya. Untuk sub selanjutnya adalah peran guru dalam perspektif psikologi pendidikan pada penyelenggaraan pembelajaran. Menurut Muhyiddin Syah dalam buku Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru pada tahun 2016, mendefinisikan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa, dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik. Peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik. Menurut Abin Syamsuddin, yang mengutip pemikiran Gage dan Berliner, mengungkapkan bahwa ada 3 peran. Yang pertama, sebagai perencana atau planner, yang kedua, sebagai pelaksana atau organizer, yang ketiga, sebagai penilai atau evaluator. Planner. Seorang guru harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar atau harus mempersiapkan pre-teaching problem. Yang kedua, seorang guru harus dapat menciptakan situasi memimpin, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah menilai atau evaluator. Guru harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan memberikan pertimbangan atau judgement atas keberhasilan proses pembelajaran para peserta didik. Dari sudut pandang secara psikologis,
Ada 4 peran guru. Yang pertama yaitu sebagai seniman dalam hubungan antar manusia atau artist in human relation. Yang kedua, pembentuk kelompok atau group builder. Yang ketiga, catalytic agent atau inovator. Dan yang terakhir, petugas kesehatan mental atau mental hygiene worker. Sebagai seniman dalam hubungan antar manusia, guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pembentuk kelompok atau group builder, guru mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, berperan sebagai catalytic agent atau inovator, di mana guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan dari setiap kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah petugas kesehatan mental. Setiap guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Selanjutnya ada 9 prinsip yang dapat dilakukan guru untuk tercapainya tujuan pendidikan. Yang pertama, menarik perhatian atau gaining attention. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau informing learners of the objective. Yang ketiga, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari atau stimulating recall or prior learning. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran atau presenting the stimulus. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar atau providing learner guidance. Yang keenam, memperoleh kinerja atau penampilan siswa. Yang ketujuh, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari atau stimulating recall or prior learning. Yang kedelapan, memberikan balikan atau providing feedback. Dan yang terakhir adalah memperkuat retensi dan transfer belajar atau enhancing retention and transfer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Salma Mutmainah yang sudah memaparkan materinya. Sekarang kita ke bagian kesimpulan. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor psikologis dan peran seorang guru dalam suatu pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Dengan adanya seorang guru yang memiliki kualitas yang baik dalam mengajar, maka prinsip-prinsip yang dilakukan guru bisa tercapai dan siswa berhasil memahami dan dapat mengembangkan dirinya. Alhasil, esensi dari pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan itu dapat tercapai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada audiens ataupun kepada Bapak dosen yang sudah memperhatikan dan menyimak presentasi dari kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.